SushiSwap kena hack katanya jaringannya guys ya. Dan mereka kan kabarnya kemarin tuh kan mau bikin mau jadi layer 2 ya, L2 ya. Jadi mungkin akan kurang lebih kayak Matic, kayak Phantom, kayak OP dan lain sebagainya ya, sama-sama di scaling Ethereum. Tapi dengan bad news ini mereka akan remove beberapa jaringan yang terkoneksi dengan SushiSwap. Nah, ini kita nggak tahu kelanjutannya gimana dan harganya bisa sampai berapa. Tapi yang jelas untuk short term, kalau kita lihat dari sejauh ini memang ya SushiSwap ini bearish gitu. Belum ada pattern-pattern atau pola-pola bullishnya ya. Oke, baru kita akan lanjut ke Bitcoin. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya, BTC USDT ya guys, hari ini hari Minggu, dan kalau kita perhatikan lagi ya, BTC hari ini mulai mengalami gejala-gejala koreksi ya. Nah, tadi gimana bang setup longnya? Nah, setup longnya aku udah close ya dalam posisi minusnya nggak banyak, sekitar 50%. Kenapa? Ya karena tadi aku udah yakin banget sama indikatornya di sini tadi udah mulai gold cross ya. Kemudian berbalik arah lagi. Nah, di sini tadi gold cross tapi failed. Nah, itulah dia resikonya ya. Nah, memang sengaja untuk market yang kayak gini ya, kita kan nggak tahu siapa yang mengira market akan kayak gini terus gitu kan. Nah, jadi kalau aku melihat-lihat, kita akan melihat Bitcoin malah membentuk pola bear pen atau bearish penan. Nah, ini pemandangan aku aja sih, bisa aja nggak valid atau bisa aja valid. Nah, dengar-dengar juga aku dapat sejenis bocoran lagi. Iya, bocoran ya, channel ini tuh paling sering ya dihujat karena dapat bocoran. Nah, jadi kali ini sebenarnya bocorannya itu sumbernya tuh lumayan verified, dan banyak juga yang udah nge-share gitu ya. Nah, aku tahunya juga dari beberapa temen yang katanya Bitcoin akan koreksi ke sekitar 25.000 sebelum tanggal 20. Nah, katanya itu kayak gitu tuh ya. Tapi disclaimer on ya, kalian cuan dari channel ini nggak pernah minta ya, aku minta cuan atau minta traktir atau segala macam. Dan kalau kalian loss juga di sini ya, aku nggak pernah ganti rugi gitu ya. Jadi disclaimer on aja. Posisi masing-masing tetap gunakan trading plan kalian. Nah, di sini hanya pandangan aja ya. Nah, alasannya apa? Ya, alasannya ya sebenarnya memang karena sideways ini, kalau kalian tahu sideways yang terjadi ini disengaja. Karena apa? Karena kalau kalian melihat dominansi daripada altcoin itu benar-benar nggak bergerak bos. Dikit banget pergerakan altcoin ya. Jadi harusnya kalau Bitcoin udah di area 28.000 ya, Bitcoin harusnya udah high, udah lebih tinggi daripada Januari kemarin. Nah, altcoin itu high ketika kemarin terakhir itu sekitar di Februari. Karena apa? Karena di situ terakhir high di Bitcoin di sekitar area 25.000 sebelum dia terjun ke 19.000. Nah, jadi altcoin yang didominasi ini ketika turun ke sini, ini turun lagi dominansinya. Dan ketika Bitcoin naik ke sini, dominansinya masih didominasi sekitar ini. Ya, masih didominasi sekitar 19.000. Untuk ngejar dominansi yang di sini aja itu belum sanggup ya. Dominansi yang di sini itu belum sanggup, apalagi ngejar di Bitcoin di harga dominansi segini ya. Memang nggak semua, tapi ada beberapa ya. Kebanyakan altcoin masih didominasi harga sekitar 21.000 atau 20 ribuan beberapa saat yang lalu ketika market koreksi dan belum mengalami kenaikan. Nah, itu suatu sebenarnya itu dua bearish sign ya. Tapi sejauh ini aku masih berspekulasi kalau altcoin itu akan party ketika BTC Dome terjun ya, dia akan party sebesar-besarnya seperti partinya pada April ini gitu. Tapi nyatanya aku salah untuk spekulasi kayak gitu ya. Meskipun ada beberapa altcoin yang all time high atau pom-pom, dan yang terakhir kemarin pom-pomnya yaitu koin-koin FAM ya, koin-koin fans yang ngepam itu tanpa alasan apapun ya. Mereka ngepam, yang biasa itu ngepam itu kalau misalnya menang doang gitu ya. Nah, jadi sejauh ini kalau kita lihat dominansinya itu belum ngikut untuk altcoin, dan that means still bearish ya. Kalian harus tahu kalau misalnya dominansi altcoin itu nggak ngikut dominansi Bitcoin, itu artinya masih ada bearish di bawah yang harus dijemput. Meskipun banyak altcoin yang udah di support lah kita bilang ya, tapi masih belum mampu mengejar high ketika dia Februari kemarin di level 25 ribuan. Ya, banyak banget altcoin ya. Nah, jadi aku berani spekulasi kayak gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat dari volumenya aja, Bitcoin makin hari ini volumenya makin tipis gitu ya. Bitcoin makin hari volumenya makin tipis, dan pergerakannya sideways itu nggak masuk akal. Itu kayak memang dikejar dan disengaja ya. Kalau sideways normal ya nggak mungkin lah sebegininya, terlalu sebegininya gitu ya. Nah, jadi spekulasi aku adalah ya, besok adalah CC weekly yang mana akan
mengakibatkan harusnya Bitcoin ini ada sedikit pergerakan, bukan koreksi atau naik ya, ada sedikit pergerakan entah kemanapun itu ya, sebagai konfirmasi. Tapi sejauh ini ya mungkin ada benarnya juga kalau misalnya Bitcoin akan ke 25.000 dulu gitu ya. Nah, tapi ya disclaimer on ini semua masing-masing kalian, karena aku dapat bocoran juga, beberapa bocoran di tahun lalu yang banyak orang nggak percaya kalau Bitcoin bakal di bawah 20.000 ya, meskipun tidak sampai ke 13.000, dan itu adalah beberapa analisa orang yang sama dengan analisa aku. Jadi makanya aku yakin gitu ya, bukan aku meniru analisa orang, bukan. Aku udah hitung, memang ya kalian tarik aja Fibo-nya memang di situ sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ya analisanya ya sekali lagi gunakan analisa kalian masing-masing, tapi untuk sejauh ini ya mungkin aku masih pro dengan plan kalau Bitcoin bakal ke 25.000 apapun alasannya ya. Nanti kita lihat apakah Bitcoin setiap lebaran akan koreksi ya. Nah, itu akan akan menjadi spesial video nanti malam ya. Jadi ini aku mau ke gereja dulu, dan nanti malam aku akan buatkan video spesialnya. Setiap lebaran itu akan ada historical. Kita ambil historical mulai dari 2019. Kenapa? Ya karena di 2019 itu hampir mirip dengan 2023. Di situ adalah accumulation pace, yang mana bisa juga nanti akan ada yang namanya, kalau kita lihat itu mini bull run ya, yang terjadi kayak sekarang. Nah, kita akan bandingkan ya. Kenapa pakai historical? Nah, nanti aku jelaskan juga. Oke, kira-kira gitu aja. Selamat hari Minggu, happy weekend, dan selamat menyambut weekdays ya. See you in the next video.